Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu dosen pembimbing akademik skema eh, terkait dengan pengumuman eh, pembimbingan akademik bagi dosen yang mendapatkan tugas bimbingan pada waktu yang lalu setelah kami umumkan di grup dosen pembimbing itu eh, kami melampirkan SK tugas ya Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing akademik. Kemudian eh, format laporan, ya, format laporan monitoring mahasiswa itu nanti yang akan dibuat, kemudian dikumpulkan eh, pada Ibu Waka 1. Ya. Nah, di pengumuman itu disampaikan bahwa pengumpulan terakhir tanggal 26 Juni. Oke. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa eh, UAS yang nanti akan kita lakukan itu di tanggal 2 Juni. Itu tanggal 2 Juni, kemudian ada 1 minggu ya. Setelah itu nanti apa diharapkan mahasiswa semuanya bisa mengikuti UAS ya. Eh, Kami memberi waktu sampai tanggal 26 ya. Jadi masih ada jeda waktu ya. Eh, Jeda waktu itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk memonitoring mahasiswa-mahasiswa yang belum ya mengikuti UAS ya. Nah, mereka dimonitoring, kemudian didata ya, didata mengapa mereka belum melakukan UAS, mengikuti UAS ya, karena beberapa hal ada kemungkinan ya. Eh, Biasanya pertama adalah SPP ya, SPP yang belum terbayar, kemudian dia terkendala oleh portal. Ya. Kemudian ada juga yang biasanya ada kesibukan lain sehingga tidak bisa mengikuti UAS ya meskipun sudah bayar. Ada juga yang biasanya eh, apa eh, tidak tidak mengerjakan UAS ya dikarenakan terkendala upload ya atau nguploadnya sudah jam-jam terakhir ya sehingga tidak dapat mengikuti UAS. Nah, ini Bapak Ibu dengan proses bimbingan akademik ini bisa memonitoring, kemudian eh, bisa untuk mengarahkan mereka segera untuk menyelesaikan ya mengikuti UAS. Dengan harapan di semester ini tidak ada lagi mahasiswa yang punya apa eh, utang UAS ya dalam arti nilai ya nilai yang kosong. Ya. Kemudian dari bimbingan ini juga yang lebih perlu kita perhatikan adalah mahasiswa semuanya membayar SPP ya tepat waktu. Jadi kalau mereka tidak ikut UAS karena belum bayar SPP, maka Bapak Ibu bisa nanti apa mendorong mereka untuk segera bayar SPP ya. Kemudian untuk UASnya bisa Bapak Ibu nanti dikondisikan ya mereka tetap dibantu ya. Apabila sudah eh, ditutup ya untuk jadwal Bapak Ibu nanti bisa menggunakan cara lain ya misalnya di WA atau di email atau segala macamnya untuk soalnya ya. Nah, yang penting mahasiswa tetap terlayani, kemudian apa SPP ya bagi mereka itu terbayarkan. Nah, waktu itu kami anggap cukup ya sampai tanggal 26. Jadi tanggal 26 itu
yang dilaporkan itu final. Final dalam arti eh, apabila yang belum bayar sudah bayar di tanggal itu selesai, kemudian yang belum ikut UAS ya di tanggal itu mereka sudah mengikuti UAS ya dalam proses bimbingan tadi ya. Nah, apabila masih ada ya sampai tanggal 26 itu masih ada yang belum membayar SPP ya, atau belum mengikuti UAS ya, itu dibuat catatan saja dalam laporan ya. Nanti akan ditindaklanjuti bagaimana ya. Tentu dengan alasan kenapa mereka sampai tanggal itu ya di akhir pelaporan itu mereka belum bisa mengikuti UAS. Nanti tinggal catatan ya nanti akan ditindaklanjuti oleh Waka satu ya akademik nanti eh, permasalahannya seperti apa. Nah, tentu untuk permasalahan ini Bapak Ibu nanti bisa sampaikan di pelaporan itu sebagai bahan ya, bahan bagi Waka nanti untuk minta lanjuti gitu ya. Jadi pelaporan itu merupakan pelaporan yang sudah melalui proses ya, proses tindak lanjut yang sudah lewat monitoring gitu ya, sudah diupayakan mereka dengan pendekatan apapun tergantung dari cara Bapak Ibu ya untuk eh, mendorong mereka untuk bayar SPP kemudian ikut UAS ya. Itu yang penting ya Bapak Ibu. Nah, eh, bagaimana caranya? Ya, caranya proses untuk monitoring itu, ya, bagaimana kita mendapatkan data ya, mahasiswa bimbingan Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan ya satu persatu nanti sehingga Bapak Ibu nanti bisa menerapkan itu ya. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dulu ya dari saya share dulu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini sudah saya tampilkan ya. Nah, Bapak Ibu sudah mendapatkan SK ya di grup itu kan sudah kita apa SK-nya sudah ada kita sampaikan gitu ya seperti ini. Nah, SK dosen pembimbing akademik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di sini di plotting ya dosennya. Ya, Bapak Ibu eh, membimbing di kelas mana itu ada di sini ya, di lampirannya. Ya, semester berapa, kemudian jumlah peserta ya. Bisa Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu membimbing di kelas mana. Nah, bimbingan Bapak Ibu itu adalah bimbingan di mana Bapak Ibu eh, pengampu ya di kelas itu ya. Jadi saat ini Bapak Ibu mengampu di kelas itu dan ini adalah salah satu kelas yang Bapak Ibu ampu ya. Nah, di sini contohnya saya ya Pak Sarbula itu kelasnya ada AA1 ya. AA1 itu reguler pagi ya, yaitu prodi akuntansi semester 6 ya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa nanti ya membaik eh, mengetahui nanti siapa saja ya eh, mahasiswa di kelas Bapak Ibu bimbing ini ya. Nah, jumlah peserta itu ada 22 untuk semester 6 akuntansi ya reguler pagi itu 22. Nah, kita Bapak Ibu nanti bisa ini dulu mengetahui dulu kelasnya ya. Soal jumlah nanti bisa saja berubah ya, tidak persis seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu prosesnya untuk apa pembagian mahasiswa untuk dosen pembimbing ini itu harus melalui si akad ya. Jadi di si akad ya itu di upload ya eh, mahasiswa bimbingan Bapak Ibu ya di si akad. Ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh BAK ya. BAK sudah memasuki mengupload itu adalah mahasiswa-mahasiswa ya
semesternya, kemudian kelasnya itu sudah diupload di eh, dosen pembimbing masing-masing Bapak Ibu. Ya, tuh. Nah, ini dulu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dosen pembimbingnya ada kelasnya dan semesterannya ya. Kemudian ya dari laporan ini ya saya tutup dulu, kita masuk ke ah, oke ini ya. Baik Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan SK ya, kemudian Bapak Ibu melihat siapa saja mahasiswa bimbingan Bapak Ibu di situ. Nah, Bapak Ibu harus eh, sesuaikan ya, lihat di apa si akad ya. Si akad Bapak Ibu lihat apakah nama-nama dari mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing ya dari semester itu ada di daftar ya mahasiswa bimbingan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mulai nanti dari sini. Bimbingan masuk si akad ya. Masuk isi akad bimbingan kemudian ini bimbingan akademik ya. Nah, di sini akan tertera ya nama-nama mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing ya. Nah, ini hanya 10 halaman ya, karena lebih banyak ini sampai 4 halaman. Ini Bapak Ibu bisa rubah ke 100 saja ya, maksimalnya. Nah, di dosen pembimbing ya, daftar dosen pembimbing tempat saya ya Pak Sabula itu tadi 22 mahasiswa ya. Ternyata di dalam disi akad itu ada 56 ya. Nah, memang kita nggak bisa ngeplot persis ya seperti tanggal 22 karena ada beberapa mahasiswa lain ya yang eh, di luar itu ya, tapi di BAK memang agak kesulitan ya karena kalau berdasarkan 22 itu nanti ada beberapa mahasiswa yang transfer ya, ya itu apa belum mendapat bimbingan ya. Jadi Bapak Ibu nanti eh, berpedoman saja ya data itu di apa di mahasiswa bimbingan Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu masih ada tertera ya mahasiswa yang eh, NPM PN lama ya. Menurut saya ini masih ada 17 ya, 17. Nah, untuk yang NPM 17 tentu kan sudah DO ya sudah ya walaupun dia masih muncul tapi berarti sudah tidak aktif. Maka Bapak Ibu lihat sini. Ya, ini tanda kali ini ya merah ini adalah tidak aktif. Maka Bapak Ibu abaikan saja, sudah nggak perlu ya. Kemudian ada 18. 18 juga Bapak Ibu tidak usah diperhatikan ya walaupun di sini apa eh, muncul ya centang aktif tapi Bapak Ibu nggak usah eh, apa mempermasalahkan ini mengikut apa membimbing mahasiswa tersebut ya. Kemudian ada 19 juga tidak perlu. Nah, 19 ada 21 ya. Nah, karena bimbingan saya adalah semester 6 ya, maka semester 6 itu NPM aja dah 22 ya, NPM-nya 22. Kalau yang 21 ini sudah masuk skripsi ya, sudah masuk skripsi. Jadi berarti sudah masuk di dosen pembimbing skripsi. Maka Bapak Ibu nggak perlu ya. Nah, karena saya semester 6 berarti mahasiswa yang saya bimbing itu mulai dari sini, dari eh, NPM 22. Kalau Bapak Ibu nanti semester 4 ya, berarti apa? NPM-nya mulai dari 23. Kalau Bapak Ibu di semester 2 ya berarti Bapak Ibu NPM-nya yang 24 ya. Nah, kita mulai dari sekarang yang aktif ya, aktif di apa di semester ini ya. Berarti kita hanya mulai di eh, kalau saya 26 berarti saya 22 ya.
Nah, dari dua-dua itu ke bawah. Kalau saya lihat perhatikan ya, Danibara ini memang betul ya. Ini adalah eh, mahasiswa kelas reguler pagi semester 6 akuntansi. Betul, berarti sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke sini. Tadi Bapak Ibu harus perhatikan eh, apakah nama-nama ini ada di kelas bimbingan Bapak Ibu. Kemudian ini ada Dinda Puspitasari ini tentang apa pink merah ini ya. Ini nggak usah, berarti nggak aktif ya. Nah, kemudian terus sampai ke bawah ya. Ada Yulia Indah, Puspita, Audra. Ini semua adalah kelas reguler pagi 6 ter 6 ya. Nah, ini masuk. Kemudian sampai 22 semester apa NPM 22 ya. Nah, kemudian ada NPM 23 ya Bapak Ibu ya. Berarti kan 23 Yusuf Habibie, kemudian ada 23 juga, 23, 23, 24, 24. Nah, untuk 23 dan 24 itu apabila itu masuk ya ada di daftar mahasiswa bimbingan Bapak Ibu, itu harus Bapak Ibu ikut sertakan ya. Ya, jadi tetap itu di bawah eh, bimbingan Bapak Ibu. Ya, nah di sini apa? Ini adalah untuk yang transfer sebenarnya. Ya, yang transfer. Karena memang ya, harus harus diikutkan gitu ya. Yang transfer. Ya. Nah, kemudian kalau yang udah pink-pink ini enggak usah ya, enggak usah diperhatikan. Kemudian yang ini saja ya. Yang 23, 24 ini Bapak Ibu harus tindak lanjuti yang tetap dimonitoring ya, seperti itulah. Nanti ini di saya ya. Kalau Bapak Ibu ada yang semester-semester ini, tapi kalau tidak ya tidak usah ya. Pokoknya yang 22 ke atas untuk semester 6. Tapi kalau yang semester 2 24 ya. Kemudian yang semester 4 itu 23 ya. Nah, eh, Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan ini. Ini yang perlu di apa di awasi monitoring ya yang dibimbing. Nah, dari nama-nama ini nanti yang harus Bapak Ibu masukkan di eh, format laporan Bapak Ibu ya untuk pengawasan. Ini saya tutup dulu ya, kemudian kita masuk ke untuk laporan ya. Oke, ini ya Bapak Ibu, ini adalah contoh format laporannya ya. Kemarin yang kami apa share itu bentuknya Excel ya. Jadi Bapak Ibu tinggal copy saja ya. Jadi Bapak Ibu isi ya dari kolom-kolom ini yang perlu Bapak Ibu isi ya. Kemudian NIM, NPM ya, NPM dari apa mahasiswa yang bersangkutan ya, ini NPM ya Bapak Ibu nanti bisa dirubah. Ya, ini bawaannya ini ya apa si akad nih. Ini NPM Bapak Ibu nanti buat ini namanya ya. Itu nanti dimasukkan semua yang Bapak Ibu bimbing. Ya, kemudian apa saja ya variabel ya atau kriteria yang Bapak Ibu harus awas ya Bu Ibu Bapak Ibu monitoring. Yang pertama adalah pembayaran SPP. Ya, pembayaran SPP itu nanti Bapak Ibu harus eh, pantau ya eh, kapan dia membayar yang terakhir ya. Jadi catatannya pembayaran yang terakhir ya. Jadi nanti bisa ya, nanti bisa di terakhir. Kalau umpamanya di si akad itu tidak ada pembayaran dan tidak ada tagihan. Berarti itu adalah kemungkinan KIPK ya, KIPK. Nanti bisa dicek ya statusnya apa ya. Kalau beasiswa berarti KIPK. Nanti Bapak Ibu nanti bisa membuat sini catatan KIPK. Kemudian kehadiran ya. Kehadiran keaktifan dia dalam perkuliahan di kelas Bapak Ibu itu seberapa besarnya persentasenya ya, sering hadir atau tidak gitu ya. Kemudian apakah dia kemarin ikut UTS atau tidak? Ya, nanti itu yang Bapak Ibu awasi. Nah, nanti dia ikut UAS atau tidak.
Ya. Nah, dari kriteria ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya untuk apa menilai dia aktif atau tidak. Ya, kalau aktif dibuat aktif, berarti dia SPP-nya ya sesuai dengan jadwal yang dibayar, dia hadirannya sudah bagus ya di atas 70% gitu atau 80% ya. Kemudian dia ikut UTS, ikut UAS. Ya, berarti tidak masalah ya. Tidak masalah. Kemudian ya Bapak Ibu masukkan di sini aktif. Ya. Nah, kemudian kalau nanti di situ pembayaran SPP-nya jauh ya di bawah jadwal yang ditetapkan. Seperti kemarin kalau Bapak Ibu buka ya pembayaran SPP karena UTS selesai ya, berarti portalnya UTS, berarti pembayaran terakhir kemarin itu Maret ya. Nanti bisa dilihat ya di riwayat keuangannya itu dia bayar bulan apa. Kalau bulan Maret, Bapak Ibu tulis saja tanggal pembayarannya di sini. Berarti Maret, berarti tertib, berarti dia bayar. Kehadirannya seperti apa di kelas Bapak Ibu ya. Kemudian ikut TS ikut. UAS masih kosong dulu ya. Masih kosong dulu. Saat ini ya. Kalau saat ini Bapak Ibu mengisi berarti UASnya masih kosong dulu. Ya, jadi bisa dicicil sekarang gitu ya. Kemudian aktif enggak? Gitu ya. Kalau SPP-nya itu jauh di bawah bulan Maret, umpamanya Januari, ya, berarti dia pembayaran terakhir Januari, berarti masih dia belum bayar di Februari dan Maret. Ya, nanti akan berdampak pada kehadiran. Biasanya kalau dia bayarnya jauh sebelum, berarti dia SPP-nya tidak belum bayar ya. Nah, biasanya itu apa dia kehadirannya minim atau tidak hadir sama sekali. Pasti tidak ikut UTS. Ya. Nah, sekarang padahal kita sudah mulai masuk UAS. Nah, bagaimana di kategorinya? Bapak Ibu masuk binaan, ya. Masuk binaan nanti harus ditindaklanjuti ya. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi beliau, mahasiswa tersebut untuk datang ke kampus atau bagaimana ya. Tergantung dari Bapak Ibu bagaimana pendekatannya ya. Ya, tujuan kita adalah mereka aktif kembali bayar SPP ya tujuannya itu. Kemudian untuk tidak aktif ini sebut saya sarannya tidak usah saja ya, tidak maksud. Karena sudah ada sini aktif dan binaan sudah mewakili. Ya, tidak perlu ada kolom tidak aktif. Ya. Kemudian ada kolom tidak lanjut. Apa tidak lanjutnya? Kalau dia aktif berarti tidak ada tidak lanjut ya, lancar gitu ya. Tapi kalau binaan Bapak Ibu nanti perlu tidak lanjut seperti apa? Hasil monitoringnya seperti apa? Apakah dia memang apa eh, keluar tidak kuliah lagi atau bagaimana atau masih ada masalah itu Bapak Ibu catat di sini ya itu ya ini bentuknya. Nah ini saya beri ada contoh beberapa untuk bimbingan saya sudah saya buatkan seperti ini. Prodinya akuntansi kelas A1 semester 6 bimbingan akademiknya saya gitu ya. Kemudian eh, NPM nama ya ini ambil dari si akad kemudian ini pembayaran SPP ini KIPK ini. Kemudian ini Maret, Maret berarti bayar ya. Terakhir di UTS kemarin bayar. Ini Februari ini ya. Yulianto Vano ini Februari ya. Kemudian eh, ini April sudah jauh ya. April 25 dia bayar ya, bayar. Tapi gimana kita lihat nanti apa sudah jauh ya, sudah apa sudah bayar. Oke, ini kemudian kehadiran. Kehadiran kemudian ikut UTS enggak. Nah, UAS masih kosong. Ya, masih kosong berarti apa? Nah, nanti ya setelah UAS nanti laporan kita nanti setelah UAS. Kemudian kalau dia KIPK nggak masalah, bayar ya nggak masalah ya. Nah, sampai bawah ini jadi nggak salah kalau Yulia ini lunas ya sampai selesai sudah kemudian apa eh, kehadirannya ini kehadiran sebelum ini ya apa setelah UTS ya tapi ya tentu baru sekian persen gitu ya nanti Bapak Ibu nanti menyesuaikan ya saat monitoring terakhir itu berapa kalau sudah UAS ya harusnya di sini lebih ya 70-80% ya atau 100% gitu ya. Nah, di sini contoh kalau binaan ya, dia bayar dan Bara ini bayar. Bapak Ibu yang kelas
semester 6 akuntansi udah tahu ini ya. Ya, tapi minim sekali untuk kehadiran ya. Kehadiran minim. Ikut nggak? Ya ikut aja dia karena dia bayar malah ikut TS gitu ya. Nah, kemudian kenapa ya minim sekali gitu ya kehadiran itu. Nanti masuk Bapak Ibu masuk di kolom binaan. Ya, nanti binaan ini sudah tidak ada ya. Tidak ada. Nah, binaan. Kemudian apa hasil konfirmasi Bapak Ibu setelah melakukan pembinaan? Setelah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan ada masalah pribadi hingga mengganggu perkuliahan. Memang dia ada masalah keluarga gitu sehingga tidak hadir. Kehadirannya minim sekali. Ya, nanti didorong ya untuk mulai aktif ya, supaya nanti di apa ini udah hampir selesai gitu ya. Tapi ya bagaimanapun ya Bapak Ibu eh, bisa memberi apa eh, insight ya pada mahasiswa tersebut ya, nasihat gitu ya. Kemudian masih banyak tugas-tugas lagi setelah UAS itu ya. Nanti ada skripsi, ada segala macam, lakukan pendekatan. Maksudnya supaya mereka nanti selesai ya, selesai ya tepat waktu. Ini Rizky Agus, Rizky Agus itu KIPK sebetulnya dia beasiswa ya, tapi tidak hadir sama sekali ya, tidak hadir sama sekali, tidak ikut UTS dan ya ini binaan ya. Jadi kita kejar kenapa KIPK kok tidak pernah kuliah dan tidak UTS. Setelah saya melakukan konfirmasi, ternyata memang dia ini awalnya KPK, ya, tapi pernah mengalami kecelakaan, ya, jadi tidak bisa kuliah dan sekarang pun masih recovery ya, jadi belum bisa sembuh total gitu ya. Nah, saya cross check ke Mbak Vinta, ya, bagaimana KPK-nya? Ternyata memang sudah dihentikan KPK-nya, dia udah nggak dapat KPK lagi, dihentikan. Ya, nah, dia masih ada minat ternyata ya, masih ada minat untuk kuliah gitu ya. Nah, di sini sudah dikomunikasikan, misalkan sudah dikeluarkan dari program KPK ya. Namun masih ingin melanjutkan kuliah, tapi dengan biaya mandiri. Nah, ini harus didorong ya, si anak didorong untuk kuliah ya. Kalau kuliah kuliah awal gitu ya, karena di semester 1, 2, 3 itu dia memang tidak ada nilainya, nggak kuliah. Nah, didorong dia untuk kuliah lagi ya, kuliah lagi ya ambil lagi dari awal gitu ya. Nah, ini harus apa, didorong, dimotivasi ya. Ujiannya seperti itu. Nah, inilah nanti contoh daripada pelaporan yang Bapak Ibu nanti buat ya untuk dilaporkan ya. Ya, jadi final ya nanti permasalahan ini nanti yang final sudah tidak bisa diperbaiki nanti di akhir nanti ini seperti apa ya eh, hasil konfirmasi itu nanti bahan daripada eh, Ibu Waka ya, gimana nanti kita harapkan di prodi juga nanti bagaimana sama keuangan ya, karena ini juga kemungkinan ada kaitan dengan keuangan. Ya. Itu Bapak Ibu ya dengan bentuk laporan. Oke, ini saya tutup. Untuk selanjutnya kita eh, mengisi data ya, data yang dibutuhkan untuk monitoring ya. Di mana tadi kriteria-kriteria yang harus diisi. Ya. Nah, untuk mengisi data kita mulai apa eh, pembayaran ya. Kita masuk dulu ke UAS, ya, ke SIAKAD ya, ke SIAKAD. Di sini sudah ada ya, eh, masuk bimbingan, masuk bimbingan. Ya. Ini yang juga tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, data-data ini. Setelah data-data ini sudah masuk ke tabel ya, form laporan, maka Bapak Ibu nanti pertama adalah eh, memonitoring sejauh mana pembayaran SPP-nya, ya, kapan pembayaran SPP-nya dilakukan. Kita contoh saja di sini eh, Destia Giawa ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Klik yang ini detail KRS ya, ya simbol mata ini, lihat. Ya, di sini sudah ada ya keaktifannya. Ini beberapa mata kuliah ya yang dia ambil gitu ya. Ini KRS-nya ya.
Nah, Bapak Ibu nanti bisa ngambil ke riwayat keuangan di sini. Nah, di sini ada ya tagihan ya. Ini tagihan kakakku, SPP segala macam ada ya. Kemudian pembayaran ya. Pembayaran Bapak Ibu lihat yang atas saja ini. Berarti sudah bulan Maret ya. Berarti dia pembayaran terakhir Maret, berarti sudah bisa ikut UTS berarti ya. Sudah sesuai dengan tidak di portal berarti ya. Dia lewat lolos dari portal karena ini aja Bapak Ibu nanti kopikan ini ya. Kopikan seperti ini ya. Ya, nanti dikopikan ke sana. Kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa ini saya tutup dulu ya. Ini untuk pembayaran ya. Bapak Ibu lihat untuk pembayaran. Kemudian berikutnya adalah untuk kehadiran ya, untuk kehadiran. Untuk kehadiran eh, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, bisa lihat ya, ya di perkuliahan ya. Bapak Ibu nanti ambil perkuliahan, ya. Kemudian ambil kelas kuliah. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa ambil kelas ya, kelas yang Bapak Ibu ampu ya, sesuai dengan mahasiswanya. Itu kalau saya di akuntansi syariah, kelasnya A1 ya. Bapak Ibu ambil di sini ya. Klik di sini ya untuk link ini ya, link ke beberapa menu ya. Klik, Bapak Ibu lihat presensi kelas ya, presensi kelas. Ini beberapa kelas yang sudah diselesaikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu ambil di sini mahasiswa, kemudian laporan presensi. Nah, nah di sini akan kelihatan nanti apa persentase kehadiran. Ya. Nah ini persentase kehadiran ini nanti bisa Bapak Ibu masukkan di kolom kehadiran. Ya, ini caranya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya ingin melihat apa, melihat laporannya seperti itu. Ya, jadi, saya kira itu ya Bapak Ibu untuk bagaimana mendapatkan data pembayaran, ya, pembayaran terakhir mahasiswa untuk SPP, kemudian bagaimana untuk jadi kehadiran. Saya kira itu ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.